Rwanda, sebuah negara kecil di Afrika Tengah, awalnya dikenal sebagai negeri seribu bukit. Namun di balik keindahan alamnya, ketegangan sosial telah lama membara antara dua kelompok etnis utama, Hutu dan Tutsi. Ketegangan ini bukan alami, tetapi warisan dari masa kolonial. Ketika Belgia menjajah Rwanda, mereka mengangkat minoritas Tutsi ke posisi elit dan memperlakukan mayoritas Hutu sebagai warga kelas 2. Diskriminasi ini menciptakan kecemburuan mendalam. Setelah kemerdekaan pada 1962, kekuasaan beralih ke tangan Hutu, namun dendam dan ketidakpercayaan tetap bertahan. Retorika anti-Tutsi terus menyebar melalui radio, sekolah, dan bahkan gereja. Sejumlah serangan sporadis dan diskriminasi terhadap etnis Tutsi terjadi bertahun-tahun sebelum genosida pecah. Media massa, terutama radio television Libre des Mille Collines atau RTLM, menjadi alat propaganda yang sangat efektif. Di sana, Tutsi dilabeli sebagai kecoak dan musuh negara. Rakyat pun dipersiapkan secara psikologis untuk menyambut kekerasan massal. Tak ada yang menyangka bahwa kebencian ini akan meledak menjadi tragedi kemanusiaan terbesar di akhir abad ke-20. Pada awal 1990-an, muncul harapan damai ketika Front Patriotic Rwanda atau RPF, pasukan bersenjata Tutsi yang sebagian besar tinggal di luar negeri, mulai melakukan negosiasi damai dengan pemerintah Hutu. Namun proses damai ini justru menimbulkan ketakutan di kalangan ekstremis Hutu. Mereka khawatir akan kehilangan kekuasaan yang telah lama mereka kuasai. Di balik layar, milisi sipil yang disebut Interahamwe mulai dilatih dan dipersenjatai. Pemerintah Hutu mempersiapkan cadangan kematian untuk saat yang dianggap tepat. Sayangnya, dunia internasional nyaris tak menyadari bahwa badai mengerikan sedang menunggu waktu untuk meledak. Tanggal 6 April 1994 menjadi titik balik sejarah Rwanda. Pesawat yang membawa Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana ditembak jatuh saat mendekati Bandara Kigali. Dalam hitungan jam, kerusuhan meledak. Kelompok ekstremis Hutu menuduh RPF dan Tutsi sebagai pelaku, dan menjadikannya alasan untuk memulai pembersihan etnis secara brutal. Pasukan pemerintah, polisi, dan milisi Interahamwe langsung beraksi. Mereka membentuk pos pemeriksaan di jalan-jalan dan membunuh siapapun yang dicurigai sebagai Tutsi, seringkali hanya berdasarkan kartu identitas. Rumah-rumah dibakar, perempuan diperkosa secara massal, dan anak-anak dibantai tanpa ampun. Radio RTLM terus menyiarkan instruksi pembunuhan. Bunuh mereka, jangan biarkan kecoa itu hidup. Dalam waktu 24 jam, ribuan nyawa hilang. Sementara itu, dunia hanya menonton dalam diam. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Rwanda bahkan diperintahkan untuk tidak campur tangan secara militer. Selama beberapa hari pertama, korban mencapai puluhan ribu. Para Tutsi mencari perlindungan di gereja, sekolah, dan stadion. Namun tempat-tempat itu justru menjadi lokasi pembantaian massal. Banyak pastor dan pejabat lokal bahkan ikut membantu pembantaian. Yang lebih menyakitkan, para tetangga membunuh tetangganya sendiri. Suami membunuh istri karena beda etnis, dan teman masa kecil menjadi musuh mematikan. Genosida ini bukan hanya aksi militer, ini adalah keruntuhan kemanusiaan di tingkat paling mendasar. Dalam waktu hanya 100 hari, lebih dari 800.000 orang dibantai. Metode pembunuhan yang digunakan sangat brutal, parang, pentungan, dan senjata api. Milisi bahkan diberi daftar nama warga Tutsi dan moderat Hutu yang dianggap pengkhianat. Mereka diburu satu persatu. Anak-anak dipenggal, wanita diperkosa berulang kali sebelum dibunuh. Ibu hamil dibelah perutnya. Ini bukan hanya genosida, ini adalah kampanye penyiksaan dan dehumanisasi sistematis. Dunia internasional lambat merespons, dan ketika mulai sadar, sebagian besar korban sudah tiada. Sementara itu, pasukan RPF yang dipimpin Paul Kagame mulai melancarkan serangan balasan dari utara. Mereka maju ke Kigali, membebaskan kota demi kota, dan memaksa pelaku genosida melarikan diri ke Zaire kini Republik Demokratik Kongo. Dalam prosesnya, RPF juga dituduh melakukan kekerasan balasan, meskipun dalam skala lebih kecil. PBB dan negara-negara barat dikritik keras karena gagal mencegah tragedi ini. Amerika Serikat dan Prancis bahkan disebut memiliki kepentingan politik yang membuat mereka diam. Saat itu, dunia terlalu lambat untuk bereaksi terhadap krisis kemanusiaan terbesar setelah Holocaust. Dalam kegelapan itu, ada pula kisah heroik. Beberapa orang Hutu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan teman Tutsi. Bahkan di neraka, masih ada cahaya kemanusiaan yang bersinar. Pada bulan Juli 1994, pasukan RPF berhasil merebut Kigali dan mendeklarasikan berakhirnya genosida. Ribuan pelaku lari ke negara tetangga, meninggalkan Rwanda dalam kehancuran total.
Rumah-rumah hancur, jalanan penuh mayat, dan rakyat hidup dalam trauma mendalam. Paul Kagame menjadi pemimpin de facto Rwanda dan memulai proses rekonsiliasi nasional. Salah satu langkah kontroversial namun krusial adalah pendirian sistem peradilan tradisional bernama Gacaca, untuk mempercepat proses hukum terhadap ratusan ribu tersangka pelaku genosida. Meski banyak yang tidak puas dengan keadilan Gacaca karena kurang formal, sistem ini memungkinkan komunitas menyaksikan pelaku bertanggung jawab di depan publik. Banyak yang menangis, banyak yang memaafkan, namun bekas luka tetap membekas. Rwanda juga melakukan reformasi besar-besaran. Propaganda etnis dilarang, dan negara ini mulai membangun ulang dari nol. Pendidikan dan teknologi menjadi fokus utama. Dunia pun terkejut ketika Rwanda perlahan-lahan berubah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Namun, tak semua bisa diperbaiki. Ribuan anak tumbuh tanpa orang tua, dan banyak wanita hidup dengan trauma dari pemerkosaan dan kekerasan seksual. Rekonsiliasi nasional berjalan, tetapi rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Genosida Rwanda menjadi peringatan keras bagi dunia. Sebuah tragedi yang bisa dicegah jika masyarakat internasional tidak diam. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengakui kegagalannya dan menjadikan tragedi ini sebagai pelajaran dalam penanganan konflik etnis. Kisah ini juga mengubah cara kita memandang kemanusiaan. Bahwa dalam kondisi ekstrim, manusia bisa menjadi monster bagi sesamanya. Namun, dari reruntuhan kehancuran itu pula lahir harapan dan tekad untuk tidak mengulang sejarah kelam ini. Rwanda hari ini telah bangkit. Ibu kota Kigali kini dikenal sebagai salah satu kota terbersih dan teraman di Afrika. Tapi di balik pembangunan modern itu, cerita 1994 tetap hidup dalam ingatan generasi tua dan dipelajari oleh generasi muda. Melalui museum, film dokumenter, dan pendidikan sejarah, Rwanda memastikan bahwa dunia takkan pernah lupa. Genosida bukan hanya angka, tapi kisah manusia, ayah, ibu, anak, sahabat, yang dihilangkan karena kebencian. Dan selama kita mengingat, kita masih punya kesempatan untuk mencegah sejarah berdarah ini terulang kembali.